Amunisi KKB Papua gagal di destoknya. Ini jejak kejahatan Endius Kogoya menuat Seruman Sara jadi salah satu korban tembakannya. Dilansir dari Dirthout.id, pimpinan KKB Papua, Endius Kogoya kehilangan 2 anak buah dan ratusan amunisi. Satgas Operasi Damai Kartels berhasil menangkap 2 anggota KKB Papua, pimpinan Endius Kogoya. Melansir Antara, kedua anggota KKB Papua itu ditangkap di 2 lokasi yang berbeda di Kabupaten Mimika. 2 anggota KKB Papua yang diduga bertugas mencari logistik itu ditangkap saat tengah mencari amunisi maupun senjata api. Dalam penangkapan itu, polisi menyita 113 butir amunisi. Direskrim Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, awalnya tim menangkap MK di kawasan Diati pada Kamis 22 September 2022 beserta 113 butir amunisi berbagai kaliber dan 1 airsoft gun sejenis revolver. Amunisi yang diamankan itu terdiri atas 95 butir amunisi kaliber 5,5 mm, 5,56 mm, dan 18 butir amunisi V2 Sabahara karet. Paparnya Jumat 23 September 2022. Sehari kemudian, pada Jumat 23 September 2022 sekitar pukul 11.20 WIT, tim menangkap BK di kawasan SP5. Dari hasil pemeriksaan, keduanya merupakan anggota KKB kelompok Intan Jaya yang dipimpin Endius Kogoya. Saat ini keduanya masih dalam pemeriksaan penyidik, ujarnya. Faizal menambahkan di hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIT menangkap YA selaku Ketua Komite Nasional Papua Barat KNPB di Timika, Mimika, Papua. Menurutnya, penangkapan YA terkait dugaan keterlibatan memasok amunisi untuk KKB Papua di Mimika. Benar, Ketua KNPB Timika, YA ditangkap terkait dugaan keterlibatan pemasokan amunisi untuk KKB dan saat ini masih diperiksa penyidik di Polres Mimika, ujar Faizal. Mengutip surya.co.id, Endius Kogoya adalah pimpinan KKB Papua di wilayah Intan Jaya. Jabatannya Komandan Kodam 8 KKB Papua Intan Jaya. Salah satu petinggi KKB yang paling dicari itu memiliki catatan kriminal panjang dalam menebar teror di Papua. Sebelumnya, seorang pekerja di PT MUJ, Monoat Seruman Sara, ditembak oleh KKB Papua pada Selasa. Meski sempat mendapat pertolongan medis, nyawa Monoat Seruman Sara tak tertolong. Terkait penembakan itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPNPB UPM), Sebi Sambom, menyebut pelakunya adalah KKB Papua pimpinan Endius Kogoya. Endius Kogoya, kata Sebi, menuding Monoat Seruman Sara sebagai mata-mata militer Indonesia yang bertugas melaksanakan proyek pembangunan jalan Trans Papua di Mamba, Kabupaten Intan Jaya. Endius Kogoya mengatakan bahwa mereka telah berhasil tembak mati seorang anggota militer Indonesia yang melaksanakan proyek jalan Trans Papua di Mamba, kata Sebi secara tertulis. Lewat selulernya, kata Sebi, Endius Kogoya menyebut korban bertugas mengawasi pengaspalan jalan. TPNPB sudah umumkan semua pembangunan jalan maupun rumah dan lain-lain. Kami sudah menolak dengan alasan negara Indonesia. Anda sudah bunuh kami banyak, ujar Sebi. Harta dan kekayaan kamu sudah makan kenyang. Kami yang punya hak. Hari ini mau merdeka sendiri tidak dengan Indonesia, sambungnya. Berikut daftar kekejaman pimpinan UPM, Endius Kogoya dan pasukannya. 8 Agustus 2022, serentetan tembakan di wilayah Kampung Osiga, Kabupaten Intan Jaya. Dalam peristiwa nihil adanya korban jiwa. 15 Agustus 2020, penembakan terhadap tukang ojek di Intan Jaya. Dalam peristiwa itu, tukang ojek bernama Lede Junudin tewas di lokasi kejadian. 18 Agustus 2020,
penembakan terhadap tukang ojek di Intan Jaya. Dalam peristiwa itu, tukang ojek bernama Lode Jainuddin tewas di lokasi kejadian. 18 Agustus 2020, pembakaran terhadap eskavator di Intan Jaya hingga menyebabkan hangus. 14 September 2020, penembakan terhadap 2 orang tukang ojek di distrik Sugapa, Intan Jaya hingga melukai Lode dan Fatur. 17 September 2020, penganiayaan terhadap masyarakat sipil di Kampung Bilogai, distrik Sugapa, Intan Jaya hingga menyebabkan seorang warga bernama Baidawi meninggal dunia. 17 September 2020, terlibat kontak tembak dengan personel Satgas Hitadiba di Kampung Sugapa Lama hingga menyebabkan Serka Sahlan meninggal dunia. 18 September 2020, penembakan terhadap pesawat yang akan mengevakuasi Serka Sahlan di Intan Jaya. 19 September 2020, kontak tembak dengan personel Satgas After Hitapida di Kampung Hitadipa, Intan Jaya hingga menyebabkan Pratu Dwi Akbar meninggal dunia. Lalu kontak tembak juga dengan personel Koramil, akibatnya Pendeta Yeremias Y tewas tertembak. 23 September 2020, penembakan terhadap Apkam di depan kantor Bupati Intan Jaya. 25 September 2020, kontak tembak dengan Apkam TNI di Bandara Sugapa. 30 September 2020, aksi penembakan terhadap Mapolsek Sugapa. 4 Oktober 2020, aksi penembakan terhadap rombongan Dirkrimum dan Dasat Brimob di distrik Sugapa. 5 Oktober 2020, aksi kontak tembak dengan personel TNI Polri di Kodim Apter distrik Sugapa. 7 Oktober 2020, aksi penembakan oleh OTK terhadap pewarta Agustinus Dwitau di Domogoa hingga terluka. 8 Oktober 2020, aksi penembakan terhadap pesawat di Bandara Bilogal, Intan Jaya. 9 Oktober 2020, aksi penembakan rombongan di tim pencari fakta Kemenko Polhukam di distrik Sugapa atas kejadian anggota TPF Bambang terluka dan Sertu Faizal dan Pratu Ginanjar terluka.